26 dari tutor 13. Sekarang saya akan melakukan skills berupa prosedur injeksi pada subkutan, intradermal, dan juga intramuskular. Untuk alat dan bahannya adalah setelah memastikan semua alat dan bahan sudah lengkap, maka pertama saya akan memastikan kondisi pasien, yaitu mengenai riwayat penyakit pasien, apakah pasien memiliki alergi terhadap obat tertentu. Kemudian setelah itu saya akan mencuci tangan saya dan menggunakan sarung tangan. Setelah menggunakan sarung tangan, maka saya akan menentukan squid dan juga jarum yang akan digunakan. Kemudian setelah itu, maka saya akan memastikan label pada obatnya sudah sesuai dan juga memastikan bahwa tanggal kadaluarsanya itu masih belum memasuki tanggal kadaluarsa. Kemudian saya akan mempersiapkan obat, yaitu yang pertama untuk obat yang diinjeksikan secara intradermal, yaitu menggunakan squid berukuran 1 ml dan dosis obat yang diambil adalah 0,1 cc. Pertama-tama saya akan mengusap bagian kepala vial menggunakan alkohol swab. Kemudian saya akan membuka guard dari jarumnya dan akan mengambil obat ini dari vial. Tangan yang tidak dominan akan membalikan vial seperti ini, dan saya akan memastikan bahwa ujung dari jarumnya itu berada di dalam cairan sehingga pada saat diaspirasi maka tidak ada gelembung udara. Saya akan mengambilnya sebanyak 0,1 cc. Setelah itu maka saya akan menaruh jarum ini ke dalam card. Sekarang saya akan mengambil obat dari ampul, yaitu untuk menginjeksian dari yang intramuskular. Nah, untuk pertama-tama saya akan memastikan bahwa seluruh obatnya ini berada di bawah dari ampulnya. Kemudian dengan menggunakan kasa kering, saya akan melilitkan kasa ini ke leher dari ampul dan mematahkannya seperti ini, dan ini akan dibuang ke sampah medis. Kemudian dengan menggunakan squid 3 ml, saya akan mengambil sesuai dosis, yaitu 2 cc. Setelah memastikan bahwa dosisnya sudah sesuai dan tidak ada gelembung udara, maka saya akan menaruhnya kembali ke dalam cup. Kemudian yang terakhir yaitu adalah untuk obat dengan tipe injeksi subkutan, di mana pertama saya akan membersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol swab. Lalu setelah itu maka saya akan membuka guard dari squid berukuran 3 ml, dan saya akan mengambilnya, yaitu sesuai dosis adalah 3 cc. Lalu dengan tangan tidak dominan saya akan membalikkan seperti ini.
dan mulai aspirasi serta memastikan bahwa tidak ada gelembung udara yang terbawa. Setelah memastikan tidak ada gelembung udara dan juga volume yang diambil sudah sesuai, maka saya akan menaruh di dalam kart. Kemudian saya akan memastikan kembali bahwa obat yang tadi diambil itu sudah sesuai dan juga memastikan tanggal kadaluarsanya, baik dari vialnya maupun dari ampulnya. Setelah itu, maka saya akan menjelaskan prosedur dari injeksi ini kepada pasien dan juga meminta informed consent dari pasien apakah pasien ini bersedia untuk dilakukan injeksi atau tidak. Setelah pasien bersedia, maka saya akan mulai melakukan prosedur injeksi. Setelah itu, saya sudah memastikan bahwa semua bahan dan juga alat terdapat di dalam satu kart. Lalu saya akan mulai melakukan prosedur injeksi yang pertama, yaitu intradermal, di mana menggunakan squid berukuran 1 ml dan juga dosisnya adalah 0,1 cc. Di sini saya akan memastikan kembali bahwa dosisnya sesuai dan juga obat yang diambil sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, setelah itu saya akan mengusap bagian dari pasien dengan menggunakan alcohol swab. Gerakannya adalah sirkular. Ini akan dibuang ke tempat sampah medis. Setelah itu saya akan membuka guard dari jarumnya dan akan melakukan injeksi kepada pasien dengan derajat 10-15 derajat dari permukaan pasien. Sekarang saya akan melakukan tipe injeksi yang subkutan, di mana digunakan yaitu squid berukuran 3 ml dengan dosis yaitu 2 cc. Sekarang saya akan memastikan kembali bahwa dosisnya sudah sesuai yaitu 2 cc dan juga memastikan bahwa label obat yang diambil itu telah sesuai yang dibutuhkan oleh pasien. Sekarang saya akan memposisikan pasien dan juga mengusap bagian dari abdomen dari pasien dengan menggunakan alcohol swab. Setelah itu, maka saya akan membuka guard dari jarumnya dan juga akan mencubit sedikit bagian dari subkutan jaringannya dan akan menyuntik ke tubuh pasien yaitu 45 derajat dari permukaan. Setelah itu saya akan melakukan aspirasi untuk memastikan bahwa tidak ada darah. Setelah tidak ada darah, maka saya akan mulai menginjeksikan obat secara perlahan. Lalu saya akan memassage bagian yang terinjeksi dan menutupnya dengan plester. Dan yang terakhir, maka saya akan melakukan tipe injeksi yaitu intramuskular, yaitu pada bagian dari gluteal ataupun deltoid dari pasien, di mana squid yang digunakan adalah yang berukuran 3 ml dan dosisnya adalah 3 cc. Dan saya akan memastikan kembali bahwa volume yang diambil sudah sesuai dan juga label obat yang dipakai juga sudah sesuai yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, sekarang saya akan mempersiapkan posisi pasien, yaitu dan juga akan mengusap bagian dari gluteal ataupun deltoid dari pasien dengan menggunakan alcohol swab.
Setelah itu, saya akan membuka guard dari jarumnya dan juga akan menginjeksikan ke tubuh pasien, yaitu 90 derajat dari permukaan. Setelah itu saya akan aspirasi terlebih dahulu dan memastikan bahwa tidak ada darah. Dan setelah dipastikan bahwa tidak ada darah, maka saya akan menginjeksikan obat ke dalam tubuh pasien secara perlahan. Lalu saya akan mencabut dan menutupnya dan memasajnya dengan menggunakan alcohol swab. Lalu saya juga akan memasangnya dengan menggunakan plester. Kemudian saya akan membuka handscone saya dan membuangnya ke sampah medis. Setelah dilakukan injeksi, maka saya akan mengevaluasi kondisi pasien selama 15 menit untuk melihat apakah ada reaksi alergi maupun rasa sakit ataupun rasa gatal yang dirasakan oleh pasien setelah diinjeksikan obat. Setelah itu saya juga akan mendokumentasikan, yaitu berupa mencatat tanggal dan juga waktu injeksi, kemudian juga mencatat tipe injeksi dan juga dosis yang dipakai. Lalu juga saya akan melihat apakah ada reaksi yang dikeluarkan pasien setelah diberikannya obat. Lalu setelah itu saya akan menandatangani dan juga menuliskan nama operator yang menginjeksikan ke tubuh pasien.